Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas keringan Allah SWT, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dan tak lupa pula lah salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya garis bawahi judul pidato saya, yaitu mencintai sesama. Islam mengajarkan agar sesama manusia saling menjalin kasih sayang dan saling mencintai. Dalam sebuah hadis, Nabi dikatakan bahwa tidak sempurnalah iman seseorang hingga yang memiliki rasa cinta terhadap orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Seseorang tidak mungkin akan menyulitkan dirinya, menderita atau kerugian dan apalagi celaka. Begitu pula sebagai kecintaan terhadap sesama. Semestinya orang lain tidak boleh mengembangkan perasaan yang dimiliki sendiri olehnya itu. Ajaran yang mulia itu ternyata belum selalu ditangkap oleh umatnya. Seseorang mengaku sebagai seorang muslim dan beriman, tapi perilaku sehari-harinya tak kalah bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain, ternyata belum menunjukkan sifat yang mulia itu. Mereka telah mengucapkan 2 kalimat syahadah dan juga menjalankan salat secara tertib, tetapi juga kasih sayang kepada sesama, dan bahkan di kalangan terdekat sekalipun belum tentu ditampakkan. Atas dasar kenyataan itu, maka sering muncul kritik atau bahkan juga kritik dari kaum muslimin sendiri. Mengapa keberislaman seseorang belum mampu melahirkan sikap-sikap mulia yang dikembangkan itu? Dalam sebuah diskusi rutin yang pada kesempatan itu dihadiri oleh para cendekiawan muslim dari beberapa kampus, muncul seseorang yang memberikan kritik terhadap kehidupan kaum muslimin begitu tajamnya. Ia seseorang yang melakukan autokritik itu membandingkan kehidupan kaum muslimin dengan kehidupan di barat. Dikatakan bahwa kehidupan di negara-negara maju itu sangat beradab. Ia mencontohkan bagaimana lingkungan dijaga kebersihannya. Di pusat-pusat pelayanan umum, orang tidak merasa terganggu. Kualitas yang selalu dijaga, demikian pula kejujuran dan keadilan yang selalu dikedepankan. Mereka juga mampu bekerja secara profesional. Setelah menguraikan apa saja yang diamati di barat, ia mengajak membandingkannya dengan apa yang tampak di masyarakat yang sehari-hari berbicara tentang Islam. Saya menangkap peserta diskusi yang melakukan autokritik terhadap kehidupan kaum muslimin dimaksud merasa kecewa. Ia melihat ada jarak yang jauh antara idealitas ajaran Islam dengan perilaku sehari-hari yang ditampakkan oleh kaum muslimin itu sendiri. Dia mengatakan orang barat atau negara-negara maju tanpa berbicara tentang Islam akan tetapi sudah sangat islami. Sementara orang-orang yang sehari-hari membicarakan tentang keindahan Islam tetapi sehari-harinya belum melakukan perilaku islami. Kesenjangan antara keindahan ajaran dan perilaku sehari-hari dari umatnya sebenarnya bukan masalah sederhana. Keindahan ajaran itu semestinya tergambar atau tampak pada kehidupan sehari-hari. Akan tetapi jarak itu masih tampak dan terasa secara jelas. Orang yang sehari-hari menjalankan sholat, puasa, dan bahkan haji,
tetapi perilaku mereka belum sebagaimana yang diajarkan oleh ibadah sholat, puasa, dan haji. Kesenjangan itu masih tampak dan bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari di mana-mana. Antar sesama seharusnya saling mencintai, hormat menghormati, menghargai dalam membantu, dan tolong menolong. Nilai-nilai agung dan mulia itu ternyata belum selalu tampak dalam kehidupan sehari-hari. Setelah sholat, berdoa, dan ibadah haji lewat, maka seolah-olah ajaran nilai itu juga boleh dilewatkan. Padahal seharusnya semua kejadian ritual itu membekas dalam kehidupan sosialnya. Orang mengatakan kesolehan ritual harus diikuti oleh kesolehan sosial dan bahkan kesolehan intelektual. Namun nyatanya itu masih ada di mana-mana. Kecintaan terhadap dirinya sendiri, hartanya, jabatannya, dan kedudukannya ternyata tidak berhasil dengan kecintaannya terhadap sesama. Bahkan sebaliknya, sangat mencintai hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri itu memunculkan kebencian terhadap orang lain. Orang lain yang dibenci oleh karena dianggap mengganggu, menjadi pesaing, dan tidak menguntungkannya. Padahal Islam mengajarkan sebaliknya, antar sesama harus mengenal dan memahami, menghargai, dan menjalin kasih sayang, dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Melihat kenyataan tersebut, seorang pendidik sekiranya merasakan ada pertanyaan mendasar, yaitu apa yang sebenarnya kurang tepat dari pendidikan Islam selama ini. Di sekolah, para siswa sudah diajarkan ilmu tauhid, fikih, akhlak, dan tasawuf. Demikian pula di perguruan tinggi Islam dibuka. Pertanyaan adalah, apakah yang tersisa dari semua itu? Adakah nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari kitab suci dan tauladan Nabi yang sebenarnya sangat penting, tetapi masih belum tersampaikan? Atas pertanyaan tersebut, saya menjawab secara sederhana, yaitu jangan-jangan kekurangan tersebut terletak pada hal yang mendasar. Misalnya, selama ini belum diajukan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun peradaban masyarakat Madinah, yakni selalu kasih sayang dan mencintai sesama. Selain itu, mereka sudah diajari tentang sholat, zakat, dan puasa, haji, halal haram, makruh, sunnah, dan mubah. Tetapi belum ditanamkan jiwa bagaimana seharusnya umat Islam mengembangkan ilmu pengetahuan, menjadikan manusia unggul, jujur, dan adil, dan juga harus selalu bekerja sama secara profesional. Baiklah, sekian pidato dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.